Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Selamat malam disampaikan kepada rekan-rekan pria kaum bapak jemaat Gemim Getsemani Lansut Sarongsong, baik yang ada di rumah gereja maupun rekan-rekan yang ada di rumah masing-masing. Kita akan beribadah bersama-sama pada malam hari ini. Saya jemput kita sekalian berdiri. Kita menyanyi dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuh dunia cemas. Diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Tahbisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silahkan duduk. Kita menyanyi Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami.
Sungguh besar cinta kasih-Mu bagi kami, namun seringkali kami menyakiti hati-Mu, ya Tuhan. Kami bersalah dan berdosa kepadamu dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Engkau mengetahui setiap kehidupan kami. Karena itu kami mau mengakui dan menyesali segala hal yang kami perbuat yang tidak berkenan bagi-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kiranya dan kasihanilah kami menurut rahmat dan kasih setia-Mu. Amin. Kepada tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Kasihan walau tak layak hatiku, tadiku angku kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu, kidung imanku rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Pemberitaan firman Tuhan. Rekan-rekan pria kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Mazmur 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Maka berkenanlah Engkau memberkati kami, pria kaum Bapa, Jemaat Getsemani Lansut, yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita.
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pria kaum bapa yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita berada dalam keadaan krisis. Namun saya yakin dan percaya Tuhan membawa kita sampai ke titik ini. Tuhan membawa kita sampai pada jam dan saat ini dengan satu rencana, dengan satu maksud, yaitu untuk menyelamatkan kita di dalam rancangan keselamatannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam keadaan kita saat ini, yaitu social dan physical distancing, di mana kita dianjurkan untuk diam di rumah, bekerja di rumah, dan belajar di rumah. Pendek kata, kita dibatasi untuk berkontak langsung dengan sesama kita. Bahkan kita dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang lain, termasuk di dalam rumah kita sendiri. Kita tidak dapat bersekutu dalam ibadah bersama, baik di gedung gereja maupun di kolom atau di biprah, dalam persekutuan keluarga. Sebagai orang percaya, sekarang ini kita dituntut menghadapi setiap pergumulan dengan bersandar pada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang mampu menjawab setiap pergumulan kita. Dan untuk bersandar pada Tuhan diperlukan keyakinan berlandaskan iman yang kuat. Sekarang kita diajak untuk membangun iman bertitik tolak dari firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kitab Mazmur adalah kitab yang berisi nyanyian pujian, doa, dan berbagai perasaan yang ada pada manusia, seperti duka cita, sukacita, keraguan, dan kepercayaan, hati yang terluka dan yang terhibur, keputusasaan dan pengharapan, kemarahan dan ketenangan. Dan untuk pasal 46 ini salah satu bagian Mazmur dari Bani Korah. Siapakah Bani Korah ini? Bani Korah adalah orang Lewi. Keluarganya melayani di bidang musik dalam ibadah di Bait Allah. Maka jelas untuk pasal 46 ini suatu nyanyian pujian, tapi juga pengharapan kepada Tuhan Allah. Sebab menceritakan tentang Allah Israel yang perkasa di tengah situasi umat Tuhan yang dalam penderitaan dan tekanan dari bangsa luar. Umat sementara bertanya-tanya, apakah Allah Israel akan menolong mereka? Bani Korah termasuk dalam kelompok yang menyanyikan pujian ini, yang intinya pertama adalah ungkapan bahwa Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan yang kokoh bagi mereka. Pemazmur menekankan dengan memberi gambaran seperti terjadi bencana alam yang hebat, tapi Allah Maha Dahsyat menolong mereka. Yang kedua,
pemazmur menekankan tentang kedahsyatan Allah, Allah yang menjamin keselamatan umatnya dari para lawan. Allah menjadi kubu pertahanan yang kokoh. Pada ayat 5 hingga 8 berkata, kota Allah kediaman yang maha tinggi, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya. Sekalipun hebat dan kuat para lawan, para musuh, tetapi Allah tidak dapat dikalahkan oleh kuasa dunia, sebab Allah adalah Allah semesta alam. Yang ketiga, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk mampu melihat dengan keyakinan bagaimana cara Allah bekerja menyelamatkan umat Israel dengan menghentikan peperangan, mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ini menjelaskan bahwa tidak ada kuasa dunia yang dapat menandingi kemahakuasaan Allah. Yang keempat, pembuktian bahwa benar Allah adalah kota benteng yang harus ditinggikan, dimuliakan, dan dipercayai oleh setiap suku bangsa ada di pasal pada ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku, berefleksi dari perikop ini, tentunya kita semakin mengerti siapa kita dan bagaimana sepatutnya perilaku hidup kita terhadap Tuhan. Yang pertama, kita sebagai umat Tuhan harus meyakini bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup. Artinya Allah kita mengerti dan memahami setiap situasi hidup yang kita alami. Allah peduli dan penuh kasih bagi umatnya yang selalu berseru dan mencari Dia. Yang kedua, umat Tuhan harus membangun dan memperteguh dan memperkuat hidup keberimanannya kepada Tuhan Allah. Hidup beriman di sini bukan hanya ditujukan dengan rajin beribadah, mengerti firman Tuhan, rajin memberi, sebab semuanya itu belum cukup. Hidup beriman itu artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, serta totalitas hidupnya dalam perkataan, perbuatan, pikiran, dan perasaan yang mencirikan seorang yang takut Tuhan, yang hanya mengandalkan Tuhan, dan yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup kita manusia hanyalah anugerah Tuhan. Hidup kita pun dirancang Tuhan dengan berbagai kondisi kehidupan. Dan firman Tuhan saat ini menguatkan kita bahwa dalam susah atau senang, sehat atau sakit, kelimpahan atau kekurangan, ribut atau rukun, senantiasa kita menempatkan Allah di atas segala-galanya. Janganlah kita mencari kesenangan dalam dunia. Janganlah kita hanyut dengan kekuasaan dunia ini, tapi berpeganglah kepada Allah. Karena Dia Allah kita, Dialah penolong kita, sumber kekuatan kita, kubu pertahanan kita, kota benteng kita. Amin. Saat ini marilah kita memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, kita dengarkan nas persembahan dalam kitab Mazmur 96 ayat 8 tertulis, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita masuk dalam doa umum dan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami renungkan saat ini. Kiranya kami semakin mengerti dan termotivasi untuk hidup mengandalkan Tuhan. Firman mengajarkan kami bahwa hidup sebagai orang beriman akan terus teruji dengan pergumulan dan penderitaan hidup. Sekalipun terkadang kami lemah dan hilang harapan, terkadang kami mau lari dari kenyataan hidup dan berputus asa. Tapi firman Tuhan saat ini membuka pikiran kami bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkaulah Allah tempat perlindungan kami. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah yang terus menjamin hidup kami. Ya Tuhan, arahkanlah langkah hidup kami untuk selalu di jalan yang Engkau kehendaki. Berkatilah jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong, seluruh pria kaum bapa, komisi UPK, para syamas, penatua, guru agama, pendeta, kostor, pegawai, bahkan semua anggota jemaat di Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Kiranya kami diberi kekuatan dan keutuhan untuk menjalankan tugas panggilan gereja secara bersama-sama. Ya Tuhan, lindungilah kami semua saat ini, saat kami bekerja dan beraktivitas di tengah situasi COVID-19. Bentengi kami semua agar tidak mudah terpapar dengan COVID-19. Berkatilah semua ungkapan syukur baik kami sekalian sebagai pria kaum bapa ataupun keluarga-keluarga kami yang sukses dalam pekerjaan, yang tersembuh dari sakit, yang terlepas dari segenap penderitaan. Berkatilah dan kuduskanlah kebahagiaan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah semua bentuk mata pencarian pria kaum bapa. Bukalah jalan pekerjaan daripada kami. Berikanlah kami rezeki-Mu. Berkatilah kami melalui pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Kiranya semakin diberi kekuatan dan kearifan untuk mengayomi kami masyarakat. Biarlah terus tercipta kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami yakin akan ada waktunya Tuhan memusnahkan virus corona di muka bumi ini. Ya Tuhan, berkatilah pihak-pihak rumah sakit, tim medis, agar mereka sabar dan selalu diberi kesehatan. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah Kelurahan Lansot, Ibu Lurah Heni Sunda Beroring, semua aparat kelurahan, beri kesehatan dan kesanggupan menjalankan tugas-tugas mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah persekutuan pria kaum bapa. Berkatilah kami yang telah mengambil bagian dalam beribadah di rumah gereja saat ini. Semua yang bertugas, pemain musik, kantoria, kostor, pegawai, tim multimedia, dan keluarga Lontok Mandagi. Kiranya pelayanan kami berkenan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Doa Bapa kami,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita berdiri. Nyanyian penutup NKB nomor 49, Tak Kutahu Kan Hari Esok. Surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu selamat. Amin. Amin. Silahkan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.